Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Chelsea Juliandini dari Prodi PGSD kelas B semester 3. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengajaran, bagaimana konsepnya, dan bagaimana metodenya. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan, kita mempelajari mengenai pengertian pengajaran terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian pengajaran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi pengajaran adalah proses, pembuatan, cara, dan segala sesuatu mengenai mengajar. Pengajaran adalah proses penyampaian informasi oleh pengajar kepada pelajar untuk keperluan belajar. Jadi, pengajaran adalah proses penyampaian informasi oleh pengajar kepada pelajar untuk keperluan belajar. Diingat-ingat ya, pengajaran adalah proses penyampaian informasi oleh pengajar kepada pelajar untuk keperluan belajar. Yang kedua yaitu konsep dasar pengajaran. Dalam dunia pendidikan, konsep dari pengajaran disandingkan dengan konsep pembelajaran itu sendiri. Kedua istilah ini tuh hampir sama, tetapi memiliki konotasi yang berbeda. Dalam dunia pendidikan, pengajaran dilakukan hanya oleh pengajar kepada pelajar untuk menyampaikan informasi. Nah, tujuan pengajaran oleh guru adalah menyampaikan pembelajaran atau pelajaran yang mengembangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik pada pelajar, sehingga setiap pengajaran harus dilandasi oleh suatu alasan. Nah, alasan inilah yang akan dinilai oleh siswa sebagai sesuatu yang diajarkan dan mengandung makna. Selanjutnya yang ketiga itu adalah bahan pengajaran. Nah, bahan pengajaran itu terbagi menjadi 3. Yang pertama kita akan membahas yang pertama dulu ya. Yang pertama itu macam-macam bahan pengajaran untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini itu ada bahan ajar cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang dengar, dan bahan ajar interaktif. Bahan ajar cetak itu biasanya seperti buku siswa, seperti itu, buku guru, pamflet, dan lain sebagainya. Kalau bahan ajar dengar itu seperti audio. Bahan ajar pandang dengar itu audio visual. Bahan ajar interaktif itu seperti PPT interaktif, terus video pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu macam-macam pengajaran berdasarkan sifatnya. Nah, ini tuh terbagi ada 4. Yang pertama bahan ajar berbasis cetak, sama seperti yang tadi, yaitu seperti buku siswa, terus buku guru, pamflet, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu bahan ajar yang berbasis teknologi. Di zaman sekarang itu banyak sekali model pengajaran yang menggunakan berbasis teknologi, seperti kita tutorial YouTube, terus kita bikin PPT yang interaktif, terus banyak segala macam. Yang selanjutnya itu bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek. Itu biasanya kita menggunakan observasi. Dan selanjutnya pengajaran yang dibutuhkan untuk keperluan interaksi manusia, yaitu HP biasanya kita menggunakan. Nah, selanjutnya itu macam-macam bahan pengajaran yang diakui bermanfaat pada saat pembelajaran berlangsung. Yang pertama itu bahan ajar yang bersifat memotivasi si peserta didik. Nah, ini tuh bahan ajar ini tuh dirancang untuk menarik minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Biasanya kita menggunakan radio, nonton film, dan lain sebagainya. Yang kedua itu bahan ajar yang bersifat pengajaran. Nah, bahan ajar jenis ini itu digunakan saat kegiatan pembelajaran itu berlangsung. Contohnya alat peraga. Nah, yang ketiga itu bahan pengajaran lanjutan. Bahan belajar ini itu berguna untuk memperkuat keterampilan peserta didik dalam proses pembelajaran atau diskusi sebelumnya pada saat pembelajaran tersebut. Biasanya contohnya menggunakan buku kecil.
Yaitu metode pengajaran. Metode pengajaran ini biasanya adalah suatu cara atau metode yang digunakan oleh guru pada saat pembelajaran berlangsung. Nah, ada banyak sekali metode yang sering digunakan oleh guru. Yang pertama itu adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah pendekatan pengajaran di mana guru secara verbal menyampaikan informasi pengetahuan kepada siswa. Guru berperan aktif dan sebagai sumber informasi utama, sementara siswa mendengarkan dan mencatat. Metode ini cocok untuk menyampaikan informasi atau materi yang kompleks dan konsep seperti konsep teoritis. Namun perlu memperhatikan juga variasi metode pengajaran yang lain agar siswa itu tidak bosan dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, diskusi kelompok. Metode diskusi kelompok itu melibatkan siswa dalam diskusi berkelompok untuk mendiskusikan topik tertentu. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator yang memandu dan mendorong partisipasi aktif siswa. Metode ini mempromosikan pemikiran kritis, kolaboratif, dan keterlibatan aktif siswa dalam membangun pemahaman. Inquiry siswa untuk mencari konsep secara mandiri. Di sini siswa itu mencoba secara langsung atau praktek menggunakan portofolio dan menggunakan praktek lainnya. Yang ketiga itu adalah pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif melibatkan siswa bekerja secara tim dalam menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Para siswa itu saling mendukung. Yang keempat itu metode pembelajaran berbasis proyek. Nah, metode pembelajaran berbasis proyek itu melibatkan siswa dalam penyelesaian proyek nyata yang relevan dengan pembelajaran. Sehingga siswa itu berperan sebagai pelajar aktif yang menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka akan konteks praktis. Sehingga metode ini tuh merangsang kreativitas, penerapan kritis, praktis, dan pemecahan masalah. Yang kelima itu pembelajaran berbasis teknologi. Metode pembelajaran berbasis teknologi memanfaatkan alat dan aplikasi teknologi untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Ini termasuk penggunaan perangkat lunak edukatif, presentasi multimedia, stimulasi, dan platform pembelajaran online.